Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan melanjutkan suplemen Sahabat School Lesson kuartal yang kedua tahun 2020 yang bertopik How to Interpret Scripture. Sebagai pelajaran yang keenam, judulnya Mengapa Penafsiran Diperlukan. Tetapi sebelumnya saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk tunduk kepala sejenak untuk kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, terpujilah Engkau oleh karena besar kasih karunia Tuhan sudah menjadi bagian kami masing-masing. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus boleh menuntun pikiran dan hati kami, agar kami boleh mempelajari firman Tuhan dan janji-janji-Mu boleh menjadi pengharapan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pelajaran yang keenam, mengapa penafsiran diperlukan. Sebagai sumber daripada pelajaran kita, bersumber pada kitab suci yang terdapat di dalam buku Lukas 24 ayat 36 sampai 45, 1 Korintus 12 ayat 10, 14 ayat 26, Kisah Rasul-Rasul 15, 17 ayat 16 dan 32, Yohanes 12 ayat 42-43. Memori teks kita terdapat dalam buku Ibrani 11 ayat 6. Di sana dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Baik saudara-saudara, sebagai overview pelajaran kita sepanjang minggu ini, di sana kita dapati beberapa aspek mengapa penafsiran diperlukan ketika membaca Alkitab. Sebagai contoh, praduga. Praduga kita mempengaruhi penafsiran kita. Kita tidak sanggup membaca Alkitab dengan pikiran yang benar-benar kosong. Penerjemahan dan penafsiran. Hal itu membuat perbedaan bagaimana kata-kata diterjemahkan dari bahasa asli Alkitab. Alkitab dan budaya. Kebudayaan akan selalu berbeda bagi para penulis Alkitab dan hal ini harus dipertimbangkan. Sifat kejatuhan dan keberdosaan kita. Sifat berdosa kita dapat mempengaruhi cara kita menafsirkan apa yang kita baca. Dan mengapa penafsiran itu penting? Hasil dari salah menafsirkan atas firman Tuhan. Sebagai pendahuluan, di dalam membaca Alkitab juga berarti menafsirkan Alkitab. Apa yang kita maksud dengan itu? Ketika Anda membaca Alkitab dan Anda menciptakan ide-ide di dalam pikiran, itu adalah interpretasi. Ada banyak jenis cerita, mujizat, perumpamaan, bahkan nubuat yang berbeda dalam Alkitab, yang masing-masing perlu dipahami berdasarkan konteksnya. Ada banyak cara di mana Alkitab dapat disalahgunakan. Misalnya,
ketika seorang suami meninggalkan istrinya untuk wanita lain, sang istri mendapat jaminan besar ketika dia menemukan teks berikut. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Kejadian 3 ayat 15. Dia yakin berdasarkan ayat itu bahwa perselingkuhan suaminya tidak akan bertahan lama. Teks apapun yang dibaca atau dikutip tanpa konteks dengan cepat menjadi dalih untuk agenda dan ide-ide seseorang. Saudara, sangat mudah untuk mengambil sebagian dari sebuah teks atau hanya sebagian dari sebuah cerita dan menafsirkannya dengan cara sendiri, menghasilkan kesimpulan sendiri. Sering sekali sangat kontras dengan apa yang disarankan oleh konteks dan sejarah Alkitab. Coba saudara-saudara tebak, siapa yang suka menyarankan ide-idenya sendiri untuk salah menafsirkan kitab suci? Tentu kita tahu bersama, yaitu iblis. Iblis bahkan melakukannya kepada Yesus dalam pencobaan di padang belantara, dan ia pasti akan melakukannya untuk kita. Ingatlah saudara, untuk menggunakan iman kita untuk membimbing kita kepada kebenaran. Iman kepada Tuhan yang kita cari. Dengan rajin mencari dengan iman. Dan Dia akan sangat menghargai usaha kita yang gigih dan tekun untuk mengenal Dia. Baik, kita lanjutkan kepada bagian pertama, yaitu praduga. Lukas 24 ayat 21, di sana dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kita dapati bahwa faktor-faktor apa yang biasanya mempengaruhi kita ketika kita membuka Alkitab dan mulai membaca. Salah satu faktor terbesar adalah praduga yang kita miliki, yang mungkin benar atau sepenuhnya salah, tetapi yang kita yakini benar dan yang mempengaruhi cara kita menafsirkan apa yang kita baca. Seperti yang telah kita lihat, para murid-murid Yesus, sulit bagi mereka untuk memahami misi penuh pekerjaan Yesus di bumi. Karena mereka memiliki gagasan sendiri tentang apa yang akan Dia capai bagi mereka. Khususnya, bagaimana bangsa Yahudi akan mendapat manfaat dari Mesias. Selama pelayanannya, mereka tidak dapat memahami bahwa misinya termasuk mati sebagai pengorbanan bagi seluruh dunia. Yesus mencoba mengarahkan mereka untuk melihat gambaran yang lebih besar, bahkan menggambarkan kebangkitannya 3 hari setelah kematiannya. Tetapi saudara, sebaliknya mereka mengandalkan apa yang telah mereka ketahui dan dengar, anggapan salah mereka tentang misinya. Untungnya, Roh Kudus dapat membimbing kita untuk menafsirkan Alkitab dengan lebih tepat ketika kita mengundang bantuannya. Kita harus selalu membaca dengan pikiran terbuka terhadap pengaruh roh dan hati yang jujur, yang ingin tahu apa yang sebenarnya Alkitab katakan. Bagian kedua, penerjemahan dan penafsiran. 1 Korintus 14 ayat 27. Di sana kita dapati
Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa, roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Dan ayat 28 di sana dikatakan, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Saudara-saudara, diketahui bahwa Alkitab pada awalnya ditulis dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Koine Greka, yang merupakan bahasa Yunani yang umum pada zaman Paulus dan para rasul lainnya. Kenyataannya, sangat sedikit orang yang bisa membaca bahasa kuno itu sekarang. Bahkan bahasa Yunani modern sangat berbeda dari bahasa Yunani Koine dalam Alkitab. Seperti yang kita ketahui, bahasa apapun yang digunakan orang berubah seiring waktu. Bahasa Yunani tidak berbeda, juga bahasa Ibrani atau Aram. Setiap penerjemah yang baik tahu bahwa tidak peduli apakah 2 bahasa yang ia hadapi, menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain membutuhkan interpretasi. Faktanya, saudara-saudara, setiap bahasa memiliki beberapa kata di dalamnya yang tidak ada bahasa lain yang cocok. Jadi, penerjemah atau translators harus berjuang untuk menyajikan ide-ide yang disajikan dalam satu bahasa sejelas mungkin dalam bahasa kedua. Keterampilan itu disebutkan hermeneutika. Tidak ada konsensus nyata untuk terjemahan masa saat ini yang paling dapat diandalkan, tetapi memutuskan mana yang akan digunakan bagi kita, tindakan interpretasi itu sendiri. Bagian ketiga adalah Alkitab dan budaya. Keluaran 20 ayat 5 di sana dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Kita baca Kisah 17 ayat 16 sampai 32. Di sana diceritakan Paulus dikejar dari satu kota ke kota lain di Makedonia ketika ia mencoba untuk menyebarkan kabar baik di setiap kota. Akhirnya dia terpaksa melarikan diri dan berakhir di Athena. Dia berjalan di sekitar Athena selama beberapa hari dan menyadari berapa banyak berhala dan bentuk ibadat palsu yang mereka miliki. Jadi dia mulai berbicara kepada mereka tentang jenis agama yang lebih baik. Dia memuji mereka karena sangat religius. Tapi saudara-saudara, kemudian dia menunjukkan masalah dengan agama mereka. Untungnya beberapa orang yakin, tetapi sebagian besar tidak. Ini menggambarkan fakta bahwa pengetahuan tentang budaya Mediterania atau Timur Tengah sangat penting untuk memahami beberapa bagian Alkitab. Mungkin salah satu informasi terpenting tentang budaya Timur Tengah atau Near Eastern seperti bahasa Ibrani
bahwa mereka memberi pujian kepada Tuhan karena melakukan hal-hal yang oleh pikiran modern kita dilihat sebagai Dia hanya mengizinkan terjadi atau tidak mencegah terjadi, seperti contohnya air bah. Banyak perjanjian lama menganggap peristiwa atau pengalaman buruk disebabkan oleh Tuhan, sementara budaya kita melihatnya sebagai konsekuensi alami dari tindakan manusia berdosa. Perbedaan budaya ini berasal dari penghormatan terakhir mereka terhadap kuasa Allah sebagai penggerak utama alam semesta. Memang mereka mengerti bahwa semua diciptakan olehnya dan berada dalam kendali tertinggi oleh Allah. Mungkin saudara-saudara, kita akan lebih baik mengingat konsep ini ketika kita melihat hal-hal mulai runtuh di sekitar kita. Tuhan adalah satu-satunya yang melihat kita melalui setiap dan semua cobaan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Dia selalu mengendalikan hasil akhir. Baik, bagian keempat, sifat kejatuhan dan keberdosaan kita. Yohanes 9 ayat 41, di sana dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Jika Dia harus meninggalkan kita karena dosa-dosa kita, kita pasti akan mati. Apakah murka Allah? Murka Allah adalah penolakan akan Dia. Dari kekecewaan yang penuh kasih dari mereka yang tidak menginginkannya. Dengan demikian meninggalkan mereka pada konsekuensi yang tak terhindarkan dan menakutkan dari pilihan mereka sendiri yang memberontak dan kehancuran. Untuk dosa, dimanapun ditemukan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Dalam semua orang yang tunduk pada kuasanya, Roh Allah akan menanggung dosa. Tapi jika manusia berpegang teguh pada dosa, mereka menjadi diidentifikasikan dengan itu. Maka kemuliaan Allah yang menghancurkan dosa harus menghancurkannya. Ini ditulis oleh Ellen G. White di dalam bukunya The Desire of Ages halaman 107. Kemuliaan wajahnya yang bagi orang benar adalah kehidupan, akan bagi orang fasik menjadi api yang menghanguskan. Karena cinta ditolak, rahmat dibenci, orang berdosa akan dimusnahkan. Di dalam buku yang sama, The Desire of Ages, halaman 600. Jadi saudara-saudara sekalian, dosa di mana kita semua adalah korban dalam satu cara atau cara yang lain, telah mengorbankan keberadaan kita. Kesombongan dengan mudah masuk ke dalam pikiran kita, membuat kita buta secara rohani. Ini harus berdampak untuk bagaimana kita memperoleh makna dari Alkitab. Penafsiran kita tentang apa yang kita baca terancam ketika kita meninggikan apapun di atas Allah, termasuk diri kita penuh dosa dan berdosa. Kesombongan dan penipuan diri yang menyertainya dapat menyebabkan kita meragukan otoritas Alkitab. Hasil yang berbahaya ini, saudara-saudara, yang sering disertai dengan sikap kritis terhadap Allah,
memisahkan kita dari Dia dan Alkitab, yang merupakan ekspresi dari kehendak-Nya. Ini menuntun pada ketidakpatuhan persyaratan Allah untuk kehidupan yang bahagia yang ditemukan di dalam Alkitab. Kita harus terus berjaga-jaga dan tidak membiarkan kehendak Tuhan menjadi kurang penting daripada keinginan kita sendiri. Kita lanjutkan kepada bagian yang kelima, mengapa penafsiran itu penting. Lukas 24 ayat 25 di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara-saudara sekalian, mengetahui konsekuensi dari mengemudi terlalu cepat akan sering menyebabkan kita memperlambat kecepatan kita di jalan raya. Pertama-tama, kita bisa mendapatkan denda jika seorang polisi menghentikan kita atau memberikan tiket kepada kita. Dan juga kecepatan yang tinggi dapat menyebabkan kecelakaan mobil dengan biaya perbaikan mobil yang mahal, cedera, dan bahkan mungkin kematian seseorang. Mengetahui konsekuensi dari salah menafsirkan kitab suci mungkin juga menjadi apa yang diperlukan bagi kita untuk perlahan-lahan dan lebih berhati-hati dalam menguraikan makna dari satu teks. Ketidakpedulian kata-kata dalam Alkitab diputarbalikan ke titik yang kita tidak hanya menempatkan diri kita dalam bahaya salah membaca kehendak Tuhan, tetapi orang lain mungkin akan tersesat oleh kebiasaan belajar Alkitab kita yang tidak dipikirkan. Faktanya saudara-saudara, mungkin hanya perlu satu orang yang salah arah untuk menggagalkan seluruh misi dan kesehatan rohani sebuah gereja, bahkan seluruh denominasi. Jadi, mari kita berhati-hati ketika kita mempelajari firman Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh agar Roh Kudus membimbing pikiran dan kesimpulan kita. Karena banyak orang mungkin bergantung kepada ketekunan kita karena mereka juga berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan dari Alkitab. Keluarga Anda, teman-teman, dan sesama anggota gereja akan berterima kasih atas upaya tulus Anda untuk menafsirkan Alkitab dengan benar. Baik saudara-saudara, kita tiba kepada conclusion. Setelah berbicara tentang masalah terjemahan, interpretasi, hermeneutika, kita perlu menyimpulkan dengan berbicara tentang berbagai terjemahan atau versi Alkitab yang berbeda. Terjemahan kata demi kata yang sangat literal hampir mustahil untuk dipahami. Untuk satu hal, orang Ibrani menulis dari kanan ke kiri, sementara kita menulis dari kiri ke kanan. Tetapi beberapa upaya terjemahan formal membuat study Bibles sangat baik. Contoh-contoh Alkitab semacam itu seperti New Revised Standard Version, New American Standard Bible, revisi 1995, New King James Version, dan lainnya yang serupa. Saudara-saudara, jika saudara mengambil salah satu dari terjemahan ini dan menerjemahkannya kembali ke dalam bahasa Ibrani dengan asumsi
saudara bisa melakukan itu. Saudara mungkin menemukan sesuatu yang dekat dengan apa yang dikatakan oleh bahasa Ibrani asli. Menengok ke belakang sepanjang minggu pelajaran kita menemukan beberapa hal yang diperlukan untuk penafsiran Alkitab yang tepat. Kita dapat menyimpulkan dengan hal-hal yang berikut yang diperlukan. Yang pertama, kita membutuhkan pikiran yang terbuka dan hati yang jujur bersama dengan Roh Kudus untuk mengabaikan praduga alami kita tentang apa arti sebuah ayat. Yang kedua, kita membutuhkan penerjemah yang baik dengan kemampuan hermeneutika terlatih, yang tahu cara memperoleh makna yang benar dari bahasa asli. Ketiga, kita membutuhkan pengetahuan tentang sejarah budaya orang Ibrani untuk memahami kecenderungan mereka untuk berekspresi yang berbeda dari kita, seperti menghubungkan semua yang terjadi kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita perlu mengenali kesombongan kita sendiri, penipuan diri sendiri, dan keraguan, dan bagaimana hal itu mengancam untuk mewarnai apa yang kita coba pahami dalam Alkitab. Saudara-saudara sekalian, alasan kebutuhan ini harus dipenuhi adalah bahwa salah tafsir dapat terjadi tanpa hal-hal yang sudah disebutkan di atas. Dan banyak orang di lingkungan kita mungkin terpengaruh oleh perpecahan dan kebingungan yang disebabkan oleh penelitian dan kesaksian kita yang ceroboh. Mari kita terus mempelajari firman Allah yang kudus, tetapi dengan telinga yang terpelajar dan taat kepada kehendak Allah yang diberikan kepada kita di seluruh Alkitab. Sebagai terakhir, saudara-saudara, surat cinta dari Tuhan ini jangan dianggap remeh. Baik saudara-saudara, untuk menutup pelajaran sekolah sahabat kita, saya mengundang saudara-saudara untuk tunduk kepala dan berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami semua boleh membahas pelajaran sekolah sahabat yang begitu penting bagi kehidupan kami. Tuhan, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus boleh memberikan pemikiran yang bersih, pemikiran yang kudus, agar kami boleh mendapat kesanggupan untuk mempelajari kitab suci-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.